Cuman memastikan apakah bomnya sudah dipasang atau belum. Malah aku Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ini heran juga. Saya ini pejabat bukan, tapi di mana-mana diundang saya ini Pak Kiai. Bener. Saya acara apa aja saya diundang. Kementerian apa? Oh, undang. Semua orang banyak undang saya. Sampai saya sendiri nggak sempat ngundang orang. Masa nggak sempat ngundang orang? Kan Pak, paling nggak kan kalau hitanan atau apa sempat. Anak saya hitanan dulu, saya ikut diundang. Yang undang siapa? Anak saya. Itulah Saking makanya. seringnya diundang. Saking seringnya. Lu pernah ngomong di depan siapa aja pernah? Saya ini sebenarnya ya bukan pamer, tapi Iya. kalau di depan presiden saya pernah. Saksinya banyak ya? Saksinya di depan para menteri juga sering, Iya. pejabat negara juga, kiai, alim ulama juga sering. Jadi apa? Tapi ada yang nggak pernah? Di depan istri saya nggak pernah. Nggak ada waktu gitu? Oh bukan, Apa? nggak berani. Takut sama istri berarti? Bukan, istri saya aja yang lebih berani daripada saya. Ya itu sama aja. Orasi budaya kok dipelutir. Maaf Pak. Agak nggak sopan ajudannya. Ya kan Bapak ngeselin. Lain dengan pidato apa budaya dari Bapak Ma'ruf Amin tadi lain gitu. Ya tapi setidaknya saya bisa mengambil 2 poin utama dari beliau. 2 poin utama? Ya. Yang pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan itu kan awal sama Ya. akhir Tapi isinya. Ya isinya tadi saya kelewatan, kan saya di atas tadi. Oh iya. Tapi yang membuat saya bahagia, ini komitmen dan juga bagaimana NU tetap memiliki semangat yang sama ketika saat pertama kali didirikan. Iya. Kenapa? Tahun 1926. Wih. Tepat 31 Januari. Itu berarti berapa tahun itu udah? 91 tahun. Wih. Oh, bukannya habis Isya 1926. Itu jam ya. Itu tahun. Oh ya. Maaf. Ya kan nggak tahu, kamu cuma ngomong 1926 ya habis Isya. Saya kira kamu sudah tahu. Kenapa saya melihat ini semangatnya tetap sama? Apa? Dalam rangka memperingati berdirinya NU, Iya. ini diperingati dengan cara berdiri juga. Ya, dan daripada yang duduk lebih banyak yang berdiri. Ini semangatnya ya. Semangatnya Sebenarnya ya. kalau mau nyediakan kursi Bisa. Oh, berapa sih, PBNU Bro? pasti bisa kursi. tapi emang sengaja. Semangatnya supaya berdiri. Karena ini kan memperingati berdirinya. Jadi Diperingati dengan cara berdiri. jadi mungkin yang di depan bisa berdiri semua. Oh jangan. Semangat. Beliau jangan. Oh. Tapi terus terang, saya tadi ada Bu Susi, tapi Iya. saya beban begitu melihat beliau. Alhamdulillah beliau sudah pamit. Kenapa? Agak plong saya. Kenapa? Karena kalau melihat Bu Susi saya jadi inget nama-nama ikan terus. Ikan lele, ikan paus, ikan teri. Ayo. Saya lanjutkan. Beban saya agak ringan setelah Bu Susi pamit. Ini karena saya bukan saya itu punya kedekatan emosional yang luar biasa dengan NU. Weh, masa? Ya, Mulai kecil? sejak kecil. Bukti? Sejak kecil saya NU. Buktinya apa? Kalau teman-teman saya kan nakal, Iya. saya nuakal. NU sejak kecil. Berarti nggak mau cukup nakal nggak? Enggak, saya NU kok nuakal. Saking nakalnya. Saking NU-nya saya. Oh, tapi baik kan? Nakalnya pun NU. Nuakal. Nunggu akal ya. Wes Jan. Tapi baik tetap. Tapi pada dasarnya sebenarnya saya ini baik. Wah, sip. Baik di sekolah, di rumah, nuakal. Ya itu kamu namanya nakal. Tapi Gimana? Tapi seneng nggak? Kamu memang sejak kecil hidup di lingkungan NU? saya memang diajari orang tua saya sejak kecil hidup di lingkungan NU. Wah,
Karena saya tahu betul kalau Nadiem ini warga NU itu keakrabannya luar biasa. Wih, tepuk tangan dulu buat warga Nadiem, luar biasa. Bener. Apa Saya yang rasakan sejak kecil. Saya diajari orang tua saya gitu. Dulu lingkungan yang kita cari untuk tempat tinggal itu pasti lingkungan NU. kenapa? Karena selain akrab, Ya, secara ekonomi keluarga kita terbantu juga. maksudnya? Jadi begini, NU itu ini bukan minta ya, Iya. tapi kejadian yang pernah dialami. Kalau di kampung itu ada orang yang satu aja meninggal, Iya. minim 7 hari makan malam aman. Kamu ngarep. Bukan nyarap, itu perhitungan ekonomis. Itu baru satu loh ya yang meninggal. Itu minim 7 hari itu makan malam aman. Ya kalau satu kampung itu 100. Lah, 700 hari makan malam aman. Nah itu sudah berapa kali kau? Ya saya pindah kampung sering ya begitu. Waduh udah lama kok nggak ada yang meninggal. Aduh. Kamu Itulah malu-maluin kau ini. Ya setidaknya semangat karena orang itu kan seneng bancaan, seneng selamatan. Oh Wah, iya. syukuran itulah yang kita syukuri dan itu sangat membantu. Makanya saya dekat sekali dengan NU Sampai sekarang gue. sampai sekarang. Ya. Dan sebagai kenapa saya juga dekat dengan PBNU Iya. karena saya merasa saya ini diurusi. Wih. Karena satu-satunya ormas yang pengurusnya pakai pengurus besar ya NU ini. Oh, Yang iya. lainnya paling pengurus pusat ya. Iya. Ini pengurus besar. Jadi saya merasa besar ini merasa diurusi. Pengurus yang besar. Kamu karena kamu besar ya? Merasa Wah. diurusi, makanya saya Luar biasa. Makanya kalau ini di dunia ini termasuk ini organisasi masa Islam terbesar di Di dunia. dunia. Luar biasa. Kalau kita bandingkan NU dengan UN aja, United Nation, PBB, ini lebih hebat NU. Menurut saya, NU lebih hebat daripada PBB atau UN. Kenapa? Karena kalau UN itu hanya mengurusi dan mengatur perdamaian dunia. Iya. Tapi NU itu juga ngurusi umatnya selamat dunia dan akhirat. Lebih hebat NU dibanding UN. UN cuma ngurusi dunia. Ini NU dunia akhirat. akhirnya diurusi. Iya. Luar Makanya biasa. ketika diundang Wih. untuk mengisi acara di NU saya nggak mikir honor. Weh. Tepuk tangan dong. Kenapa? Karena yang mikir kan panitia. Saya tinggal terima. Kan dia harusnya ikut mikir. Kalau saya ikut mikir malah dijadikan panitia ya. Kita terima aja. Iya, iya, iya. Wah, bagus bagus. Sampai di sini sampai dikasih batik ini ya. Ya ini saya mohon maaf Pak Sekjen saya kemarin Iya. pembagian. Jangan-jangan ini honornya. Saya curiga. Kamu jadi Nggak ngomong. Pak, kalau saya udah ini yang ketakutan Pak. Udah tenang, kamu jangan hanya mikirin uang. Hijau ya warnanya nih. Ya, hijau ini kan warna kebesaran ya Nu. Kenapa? Warna lain kan kekecilan. Coba aku kasih. Ini. Aduh Pak, ngomong susah. Jadi sekali lagi terima kasih sudah diundang di acara yang luar biasa ini karena 91 tahun. Ini ada makna yang menurut saya. Apa? Berarti tahun depan itu 92. Dan kemarin 90. Itu makna yang jelas. Itu kan bukan makna. Pasti Tapi terjadi. bisa dimaknai. Oh iya iya. Dan 91 itu kalau dijumlah berapa? 10. 10 kalau dibagi 5, 2. 2 kalau dikalikan 4. 8. 8 ditambah 6, 14. pinter matematika. Saya lanjutkan. Maknanya apa? Enggak, saya ngetes matematikamu. Kan kalau kamu pinter hitung-hitungan kan saya baginya harus hati-hati. Nah. Kalau nggak tahu hitungan kan saya bebas. Ah, Bapak ini. Tapi ini yang ingin saya sampaikan. Ini saya mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Baru ini saya diundang dan bisa hadir di Hala NU. Mudah-mudahan di kesederhanaan NU ini bisa terus kita lestarikan. Karena ini
menurut saya walaupun ini organisasi masa Islam terbesar di dunia, Ya. tapi kesederhanaan sangat terlihat. Dari mana? Dari ini, hari ulang tahun cukup setahun sekali. Ini kesederhanaan. Kan ulang tahun memang setahun sekali, Pak. Tetapi kalau kita merasa besar, kadang-kadang ulang tahun lebih dari sekali. Makanya ini kita contoh kesederhanaan NU. Ulang tahun setahun sekali. Tapi peringatannya sebulan sekali boleh, Pak. Seneng dong kamu. Kalau ini bisa sebulan sekali, saya siap meluangkan waktu. Dan ini juga akan membantu roda perekonomian. Ya, keluarga kita, Mas. Iya. Ini kan berkaitan dengan budaya dan Iya, pemuda gitu kan. Betul. Tadi Wali juga pemuda yang menjunjung tinggi budaya, seni musik, dan juga berdakwah lewat musik. Ini kan ada yang pemuda-pemuda ini kan dari omongannya bisa kelihatan nih ya. Itu Umur berapa, anaknya berapa gitu. Kelihatan, walaupun ini kumpul dari berbagai macam, tapi rata-rata usia berapa dilihat dari pembicaranya ketahuan. Misal yang 25 sampai 30 lah ketemu temennya gitu. Ketemu temennya biasanya, kamu anak berapa? Oh iya kan dari Itu usia 30-an. iya. Kalau misal 40, 40, 50 55, lah, 50. Nah, itu biasanya, cucu udah berapa? 50 iya, kan. Nah, kalau 70, 65, 60. 70 kan. Tensi berapa? Kolesterol berapa? Itu pembicara dari cuma denger, kira-kira usia sekian. Itu kelihatan. Dari obrolan juga kalau 25, 30, pernah nyoba tuh sate yang di Pancoran. Oh itu kalau 30. 25, 30. Kalau udah 70 gitu. Wah, kamu sudah coba itu alternatif di Depok. Jadi kalau masih muda itu makanan yang lengkap di mana? Tapi kalau sudah usia 60 ke atas itu apotek yang lengkap di mana? Apa? Itu lebih ke situ ya, Pak? Ya, namanya religius. Kok religius? Ya, artinya ingat. Semua orang Kayak lagunya Wali tadi. yang mana? Kamu tahu? Yang judul lagu itu apa tadi? Judul lagu itu apa? Judul lagu apa tadi judul lagunya? Tobat. Tobat, judul lagu Tobat. Pengetahuan musiknya dasar. Iya. Tobat judul lagu itu. Judul lagu itu bukan tobat. Apa? Judul lagu itu adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan sekilas isi yang terkandung dalam sebuah lagu. Itu judul lagu. Bapak kan tadi nyanyi nih lagu Tobat, ingat mati. Yang saya tanya judul lagu itu apa? Judul lagu adalah sebuah kata atau dua kata yang digunakan untuk menggambarkan isi lagu secara singkat. Pak Laman saya pukul Pak. Ya baru ini orang pidato budaya dipukul. Ya, maaf. Harusnya nunggu selesai dulu. Bapak tuh repot ngomong sama Bapak. Waktunya? Masih panjang. Masih panjang. Hah? Masih panjang. Waktunya masih panjang. Gimana Pak? Ini kayaknya mau membunuh pelawak dengan cara halus. Baik, nggak masalah, saya teruskan. Iya. Request materi apa? Nama ikan. Saya itu saking bingungnya. Ya diundang bapak-bapak ini sudah sering, saya mau ngomong apa sampai bingung. Tapi yang Bang kan paling nggak di depan umat-umat Islam, di depan warga-warga NU kan menganjurkan Pak nyuruh orang sholat. Oh jangan, nggak baik. Kenapa? Orang sholat itu biar selesai sholatnya baru boleh disuruh. Jangan nyuruh orang sholat itu nggak boleh. Orang sholat kok disuruh. Kamu nggak sopan namanya, nggak tahu aturan. Orang sholat dibiarkan selesai, kalau mau nyuruh baru selesai sholat disuruh. Maksudnya menganjurkan ibadah Pak. Kalau menganjurkan ibadah baik, tapi yang perlu kita ingat ini masalah kita sekarang mungkin yang utama adalah bagaimana kita bisa menghargai keberagaman. Ya. Ini sebagai manusia ya, walaupun saya ilmu saya. Tepuk tangan dulu. Ya boleh tepuk tangan. Semakin lama nggak apa-apa, saya tunggu. Nambah durasi. Keberagaman ini yang perlu kita. Iya. Karena bagaimanapun juga bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk. Iya. Sangat kaya dengan budaya, etnis, bahasa, dan itu adalah keberagaman yang harus kita pertahankan dan kita junjung tinggi. Contoh ada contoh nggak, Pak? Jadi misalnya kita harus belajar ya, mohon maaf bukan kita, alam itu banyak mengajari pada kita. Iya.
burung gereja. Iya. Itu sering terbang main ke dalam masjid, musuh. Tapi burung gereja lain nggak ada yang protes. Ya bener. Itulah keberagaman. Burung emprit kaji, itu ada yang masuk ke gereja, masuk ke biara, nggak ada. Emprit-emprit lain protes. Itulah keberagaman. Kita harus bisa belajar dari unggas. Dari kota misalnya, kota Kudus, kota wali. Kota Kudus itu disebut kota wali. Tapi setiap Natal dinyanyikan malam Kudus. Wali-wali nggak protes. Ini kita harus belajar juga. Iya. Ini keberagaman. Bahkan anak-anak saya bangga, mungkin anak-anak kecil kita ini luar biasa sudah mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya toleransi. Bahkan bukan hanya di Indonesia, diikuti di negara-negara lain. Kalau ada bus lewat, itu kan anak-anak kecil, toleran toleran Toleran. Toleran. Nah itu diganti toleran. Nah, mengajarkan toleransi. Karena di tengah keadaan sudah banyak orang cari perhatian, banyak orang Itu kita hoax harus seperti itu Pak ya. Nah ini yang harus kita waspadai. Jangan gampang percaya. Banyak orang yang mengambil kesempatan dalam situasi seperti ini, mencari perhatian contohnya. Karena ciri-ciri orang mencari perhatian itu kelihatan. Contohnya Kenapa orang mencari perhatian? Karena ingin diakui keberadaannya. Jadi nyebarkan apa, ngomong apa gitu. Sederhana aja, jangan aneh-aneh. Iya. Misalnya tukang bakso aja Iya. di komplek-komplek di perumahan. Iya. Ini untuk menunjukkan bahwa dia ada. Nyari perhatian. Cari perhatian. Dia teriak. Nah. Sate. Gitu. Kan tukang bakso Pak. Bukan dia pengen makan sate. Kalau pengen makan bakso kan nggak perlu teriak, tinggal ngambil sendiri. Kalau pengen makan sate kan manggil, sate, dia pengen makan sate. Kamu jangan melarang tukang bakso makan sate. Ini keberagaman. Itu menunjukkan eksistensi. Iya. Kadang-kadang orang cari perhatian itu karena ingin dipuji. Ini ada. Itu ciri-cirinya beda. Misal. Biasanya contoh lagi tukang bakso lagi. Iya. Kalau ada tukang bakso jam 5 sore, jam 6 sore jalan di depan rumah, diem aja nggak pukul, nggak teriak. Itu cari perhatian, pengen dipuji. Orang dia diam aja Pak. Diem justru pengen dipuji karena orang biar lihat, wih jam segini sudah habis laris. Dia ingin dipuji. Diemnya itu ingin dipuji. Jadi maksud orang tuh nggak ada yang tahu ya Pak ya. Ya, artinya kita mau diem, mau teriak itu bisa salah di mata orang. Makanya kita harus hati-hati. Yang penting adalah introspeksi. Jadi mulai sekarang, mari jual bakso. Apa artinya? Mari jual bakso. Jangan suka menyalahkan orang lain gitu Pak ya. Betul sekali. Oh, itu banyak hal. Panggilan azan apa gitu bikin Ini juga kadang-kadang. Saya sendiri ngalamin. gimana Pak? Di kampung saya dulu, saya kadang-kadang jengkel. Saya pindah gara-gara itu. Bener, saya di kampung saya itu azan, saya jam 10 pagi aja. Orang kampung pada datang. Rondong, turun kamu. Jam segini azan kamu aliran apa? Aliran sesat. Terus? Saya nih, Pak, mohon maaf Pak. Saya tadi azan subuh, bapak-bapak nggak datang. Ini jam 10 kok pada datang. Ini bapak ini yang aliran apa? Kadang-kadang Orang suka menyalahkan tidak Nah, introspeksi. introspeksi saya azan subuh nggak ada yang datang. Jam 10 pagi datang, saya azan pada geruduk. Aliran apa kamu? Kan sebenarnya saya mempertanyakan mereka. Jam 10 saya azan ke mereka pada kumpul. Alirannya apa? Karena Islam itu mengajarkan keberagaman. Iya. Contohnya sederhana. Sholat maghrib aja loh. Iya. Orang Jakarta sama Surabaya beda kok jamnya. Sama orang di Bali, Islam di Bali beda jamnya. Ya kan memang jamnya beda. Itulah kita mengajarkan menghargai perbedaan. Tidak harus disamakan, beda nggak apa-apa. Oh. Paham ya? Paham Pak. Ya berarti tinggal saya yang nggak paham. Semua orang paham Bapak juga nggak Yang paham. penting kan yang lain tahu. Karena makanya saya bukan pamer, ya sudah 6 bulan terakhir ini sering diundang jadi motivator. Oh iya. Saya juga nggak tahu. Di mana-mana. Tapi pada prinsipnya begini, motivator itu adalah orang yang sudah frustrasi memotivasi dirinya sendiri. Makanya jadi motivator. Pernah ada Pak perusahaan gitu Pak? Oh banyak. 3 bulan yang lalu ada perusahaan mengundang saya jadi motivator. Iya. Begitu mengundang saya, besoknya tutup. Ya makin nggak bagus. Tapi Senin buka lagi kan udah saya hari Sabtu. Liburan itu.
Senin buka lagi lebih bergairah. Itu yang penting. Bahkan ada ini perusahaan 2 bulan yang lalu mau PHK 50% karyawan. Namanya sudah ditentukan akan di PHK. Seminggu sebelum itu mengundang saya, memberi motivasi. Dan alhamdulillah saya bersyukur karena seminggu berikutnya saya dapat kabar 50% karyawan yang namanya sudah ditentukan mau di PHK itu semua bakal di PHK. Alhamdulillah. Karena yang di PHK 50% lainnya. Minimnya membawa perubahan nama-nama yang di PHK. Aduh, berarti ada perubahan Pak itu namanya. Perubahan. Ya, oke. Sudah kan? Bisa. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak yang masih ingin saya sampaikan. Biar diundang lagi. Oh iya, masih ada yang 10 yang lucu-lucu ya. Lebih. Masa? Ada kalau 11. Sebenarnya banyak yang ingin saya bagi-bagi di sini, tapi karena masalah waktu sih ya. Iya. Sebenarnya kemana sih? Karena waktu inilah yang harus kita syukuri. Iya. Kok ya alhamdulillah pas habis gitu ya. Karena masih banyak acara berikutnya. Jadi terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan semangat dari NU untuk menyatukan umat dan juga rakyat Indonesia ini selalu bisa kita dukung bersama. Karena itu harapan kita. Kita ingin negara ini adalah negara yang aman dan sejahtera. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dianggap benar. Nah, kita akan ngomong karena tak ada gading yang tak retak. Jadi atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mati. Kalau ada umur panjang mari kita gali sumur lagi. Terima kasih, sukses selalu untuk NU dan juga Nadine. Terima kasih tepuk tangan buat Anda semua luar biasa. Saya ingatkan Pak, 31 Januari 2018 NU 92 tahun. Aman palingnya ya. Aman. Tolong dibunderi.